Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pipita Sari Subirman akan membahas tentang peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata al-khulafa, jamak al-khalifah, artinya pengganti. Rasyidun jamak dari al-rasyid, artinya yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Pengertian Khulafaur Rasyidin secara keseluruhan menurut istilah adalah pemimpin-pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah wafat 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Situasi politik umat Islam tidak stabil. Umat Islam kehilangan figur seorang pemimpin. Rasulullah tidak mewariskan siapa penggantinya. Beberapa kelompok merasa berhak memimpin negara Islam menggantikan Rasulullah. Kelompok yang mengaku berhak menjadi pemimpin pengganti Rasulullah diantaranya 1. Kelompok Al-Muhajirin yang mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq karena pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. 2. Kelompok Al-Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. 3. Keluarga dekat dengan Rasulullah yaitu mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya yang terpilih adalah Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa pemimpin pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari kaum Quraisy sesuai apa yang pernah disabdakan Rasulullah sewaktu masih hidup. Prestasi Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq diantaranya kebijakan penting Khalifah Abu Bakar. 1. Memerangi kaum murtad. 2. Kodifikasi pembukuan Al-Quran. 3. Perluasan wilayah agama Islam. Gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh kaumnya ini karena tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, menolak membayar zakat. Beberapa kelompok kembali menganut tradisi dan agama sebelumnya. Tindakan Abu Bakar dalam memerangi kemurtadan adalah 1. Mengajak kelompok yang murtad dengan cara persuasif. 2. Jika mereka memilih perang ketimbang kembali kepada Islam, umat Islam akan menghadapinya. Kemudian munculnya nabi palsu. Latar belakangi oleh rasa iri terhadap keberhasilan Nabi Muhammad membangun masyarakat baru. Dalam mengatasi nabi palsu itu banyak terjadi peperangan. Kemudian kodifikasi Al-Quran pada masa ini adalah kegiatan pengumpulan lembar-lembar mushaf yang berisi tulisan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Rasulullah di media kulit binatang, pelepah, kurma, tulang, dan sebagainya. Kodifikasi atas dasar usulan Umar bin Khattab yang dengan pertimbangannya sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran dan banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal. Koordinator kegiatan kodifikasi ialah Zaid bin Sabit. Hasil pengumpulan mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq, digunakan sebagai pedoman pembelajaran Al-Quran saat itu. Setelah Abu Bakar meninggal, disimpan oleh Hafsah bin Umar atau putri Abu Bakar. Perluasan wilayah Islam oleh Abu Bakar, perjuangan wilayah sampai pada abad ke-7 hingga 19. Dianggap sebagai hal yang wajar sebagai tindakan politik. Perluasan wilayah yang dilakukan umat Islam pada abad ini tidak bisa disamakan dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh negara-negara saat ini. Wilayah yang menjadi target perluasan adalah wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Persia diantaranya Irak, Suriah, atau Syam bagian barat, utara Jazirah Arab. Perluasan wilayah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Musanna bin Harithah. Kemudian Bizantiumnya adalah Damaskus, Palestina, Yordania, dan Hims. Khalifah Umar bin Khattab belum masuk Islam termasuk orang yang paling memusuhi Islam, sejajar dengan Umar bin Hisham. Khalifah yang kedua ini juga termasuk golongan orang-orang yang awal masuk Islam. Nama besar Umar memberikan pengaruh besar terhadap proses dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar termasuk orang yang kritis terhadap keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tegas terhadap perkara yang benar dan salah, mempersatukan konflik, pergantian kepemimpinan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat.
Penasehat utama Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi yang Umar bin Khattab lakukan adalah perluasan wilayah. Kedua, penataan administrasi keuangan pemerintahan. Dan ketiga adalah penetapan kalender Hijriah. Perluasan wilayah diantaranya adalah dengan Suriah yang memiliki kota penting kekuatan Bizantium, Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Persia, Afrika Utara, Eropa Timur, Mesir, Armenia. Umar membagi wilayah-wilayah yang sudah dikuasai menjadi beberapa provinsi. Kemudian Umar juga menata administrasi dan keuangan pemerintahan dengan membentuk 1. Baitul Mal, 2. Dewan Perang. 3. Juga pengajian pertama bagi pegawai pemerintahan yang Umar lakukan. Santunan yang diberikan kepada seluruh rakyat berdasarkan lamanya memeluk Islam. Yang ketiga, penetapan kalender Hijriah pada masa Umar. Awal penghitungan tahun Hijriah yaitu dihitung dari hijrahnya Rasul ke Madinah. Hijrah adalah titik balik kemenangan Islam. Hijrah menandai pembagian surah-surah Al-Quran. Hijrah juga menandai 2 periode dakwah. Kemudian khalifah yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Pada khalifah ini berhasil mengkodifikasikan mushaf Al-Quran dengan penyempurnaan yang lebih dari masa khalifah Umar atau pada khalifah Abu Bakar. Kedua, merenovasi Masjid Nabawi. 3. Pembentukan Angkatan Laut. Dan 4. Perluasan wilayah. Kodifikasi mushaf Al-Quran dilakukan juga pada Utsman bin Affan yang disempurnakan. Utsman membentuk panitia penyusunan mushaf Al-Quran terdiri dari Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris dengan koordinator Zaid bin Sabit. Panitia ini menyalin tulisan ayat Al-Quran ke dalam bentuk buku yang disebut mushaf, mempergunakan dialek Quraisy. Hasil mushaf diperbanyak 5 kitab, yang asli tetap di Madinah, yang 4 dikirim ke Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah. Naskah asli disebut mushaf Al-Imam atau mushaf Utsmani. Renovasi Masjid Nabawi dilakukan oleh Utsman bin Affan. Masjid Nabawi dibangun pada masa Umar dan diperluas pada masa Utsman. Kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kebijakan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah penggantian pejabat yang tidak memiliki integritas. Kemudian membenahi keuangan negara dan membersihkan keuangan negara yang dimanfaatkan secara nepotisme. Kemudian Ali juga memajukan bidang ilmu bahasa, menambahkan tanda baca pada tulisan Arab untuk mengurangi kesalahan cara membaca. Dalam bidang pembangunan kota Kufah sebagai pusat kajian ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin atau karakter kepemimpinannya: 1. Abu Bakar lembut dan tegas. Umar cerdas, tegas, mementingkan rakyat. Utsman saleh, penyantun, sabar. Ali tegas, mengutamakan kebenaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai umat muslim. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.